Ya, pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Pasca viralnya permainan koin jagat, ini pemerintah kota Surabaya melalui wali kota Surabaya kemarin memberikan imbauan kepada para pencari koin dan juga telah menertibkan para pencari koin yang dianggap merusak fasilitas umum. Dan pemirsa, salah satu lokasi atau titik yang menjadi wilayah yang dicari-cari dan menjadi wilayah yang sangat ramai oleh para pencari koin ini adalah di wilayah Tugu Pahlawan Surabaya yang menjadi salah satu ikon dari kota Surabaya. Dan pemirsa, suasana saat ini seperti yang bisa Anda lihat ini terpantau pagi ini sepi. Memang para pencari koin ini biasanya mulai pukul 8 hingga pukul 12, maksud kami 12 malam ini mulai mencari koin, namun biasanya rata-rata ini baru ramainya mulai sore hari. Di belakang ini adalah bukan para pencari koin pemirsa, namun para tukang kebun begitu yang sedang merapikan dan juga membersihkan taman yang ada di Tugu Pahlawan. Dan pemirsa, dalam kesempatan ini saya juga akan ajak Anda untuk mewawancarai para petugas keamanan di Tugu Pahlawan berkaitan dengan aktivitas para pencari koin yang ada di wilayah Tugu Pahlawan. Sudah bersama saya Mas Miftah, petugas keamanan Tugu Pahlawan. Selamat pagi, Mas Miftah. Pagi. Mas, ini boleh diceritakan kemarin tuh situasi di Tugu Pahlawannya tuh seramai apa dan sejak berapa hari yang lalu ini? Pas ramenya itu hari Rabu atau Kamis itu. Itu dari jam berapa sampai jam berapa sih biasanya mereka mencari koin itu? Sekitar di atas jam, pokoknya pulang sekolah jam 12 ke atas. Oke. Kalau yang mencari koin rata-rata apakah anak-anak sekolah atau ada yang dewasa atau seperti apa? Semua kalangan, tapi kebanyakan anak-anak remaja itu. Itu kalau boleh diceritain waktu awal-awal mereka cari koin itu dari Mas Miftah sendiri atau petugas keamanan tuh apa membolehkan atau seperti apa? Kita sempat melarang, terus mereka juga kadang-kadang ya gitu kadang apa istilahnya ya? Maksain gitu. Jadi tanpa sepengetahuan kita gitu. Artinya waktu ramai gitu petugas keamanan juga telah mengimbau begitu ya untuk tidak merusak fasilitas umum dengan mencari koin. Kemudian Mas sempat lihat nggak sih para pencari koin ini sempat mendapatkan koin-koin yang diinginkan itu? Sempat sih, ada beberapa orang juga ya dapat lah. Tapi kita juga ya mengimbau jangan lagi ke sini untuk merusak taman di sekitar Tugu Pahlawan situ. Laporannya ini kan banyak sekali koin yang ditemukan ya Mas di Tugu Pahlawan. Ini apa Mas Miftah sendiri juga melihat sosok yang meletakkan koin begitu Mas di wilayah Tugu Pahlawan ini? Pas itu saya sempat, tapi sekali aja sih, sekali. Orangnya gimana itu Mas? Orangnya ya tinggi, agak kurus, dia masih muda. Tapi itu emang para yang meletakkan koin itu juga di tempat-tempat tersembunyi atau gimana? Nggak tersembunyi banget sih, paling ya di pinggir-pinggir gitu. Saya lihat sempat. Terima kasih Mas Miftah informasinya. Dan pemirsa, memang usai penertiban para pencari koin ini memang tidak begitu terlihat ya para pencari koin yang ada di wilayah kota Surabaya. Tidak hanya di Tugu Pahlawan, ada beberapa titik lain yang juga dijadikan sebagai tempat untuk mencari koin. Beberapa di antaranya adalah di Taman Prestasi, kemudian di titik 0 Surabaya, kemudian ada di beberapa titik-titik lain yang menjadi fasilitas umum. Dan memang pemerintah kota setempat telah mengimbau masyarakat untuk tidak lagi merusak fasilitas umum dan mengimbau juga untuk masyarakat yang melihat para pencari koin untuk divideokan dan dilaporkan karena dianggap meresahkan warga sekitar. Dan juga pemirsa, informasi terkini Kementerian Komunikasi Digital ini juga telah memanggil pengembang aplikasi tersebut, dalam hal ini adalah aplikasi Jagat, untuk mengetahui update kondisi terkini dan juga terkait peraturan dari permainan aplikasi pencari koin ini. Demikian informasi dari wilayah Surabaya. Saya kembalikan ke rekan-rekan di studio, Mala dan juga Philip. Baik, terima kasih Farah Manila atas laporannya. Ternyata di Surabaya juga fenomenal koin Jagat ini. Dan langsung saya mau ke Mas Suryo. Mas Suryo, ya. Pihak aplikator dan pengembang sudah dipanggil infonya. Tapi apakah server kemudian dari aplikasi Jagat, koin Jagat ini berada di Indonesia atau seperti apa hasil dari penelitian? Inilah kelemahan kita. Saya selalu bilang, semenjak 2019 itu ada peraturan pemerintah nomor 71 itu yang membolehkan data server itu tidak lagi berada di Indonesia. Ini panjang kaitannya kan. Dulu kita kehilangan banyak data, atau kemarin barusan ya judi online ya, itu kemudian kan sulit untuk takal sampai sekarang karena servernya ada di luar ya.
Pemilu juga Sirekap ya, datanya juga ada. Tapi kan ini kan gampang aja artinya untuk ditutup. Betul, pemerintah langsung mengeluarkan regulasi untuk data center tuh harus balik ke Indonesia. Seperti peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2012 ya, itu satu. Yang kedua, tidak hanya dipanggil sebenarnya gitu. Oke, Komdiji kemarin Wamen Mas Nesar udah manggil. Tapi kemudian dipastikan dia apa saja yang kemudian nanti dijalankan di aplikasi itu. Mungkin kita sekarang ngertinya oh itu hanya menjalankan game kok. Enggak, kita kan masukkan data pribadi. Ya kan? Dua, nanti misalnya ada network di situ. Ada berjaringan. Terus nanti misalnya lama-lama kita diminta untuk ngumpulin donasi misalnya kayak gitu. Itu kan kita memasukkan uang juga nanti data. Ada data, ada duit. Terus nanti belum kalau misalnya dihubungkan dengan taman tadi ya, fasilitas publik. Ya kalau ini fasilitasnya fasilitas publik. Lama-lama nanti yang ada di situ misalnya oh nanti cari deh di Istana Negara gitu ya. Loh iya kan? Bahaya juga. Bahaya juga. Dan kalau sudah rombongan gini, Mbak Andi, itu kan orang udah emosi. Kita main di sini kok dilarang-larang. Karena juga kalau kita lihat fenomena ini justru juga sudah digandrungi oleh usia menengah ke bawah begitu Bu Yunita. Seperti apa melihatnya? Iya, jadi memang ini pada prinsipnya kan tetap game mencari tadi ya treasure hunt ya, mencari apa namanya harta karun yang tersembunyi hanya dimodifikasi bentuknya koin, kemudian menggunakan tadi saya bilang ya realitas yang dibentuk ya. Nah, kemudian dia mencarinya dalam realitas yang sebenarnya kan gitu. Nah, memang menyambung tadi ada sih sebenarnya positifnya kita bisa menyatukan ya orang-orang yang memang punya hobi gitu ya, cari harta karun gitu ya dan membuat satu komunitas gitu ya. Kemudian ada aspek ekonominya juga di situ. Dia ya lumayan buat nambah-nambah uang jajan itu untuk yang apa namanya kriteria pelajar ya atau yang game gak ada duitnya aja dimainin apalagi ini ada duitnya ya Mbak. Kan langsung masuk. Langsung masuk ke akun dia kan atau QRIS dia. Nah, ini memang satu sisi oke lah ada seperti itu, tapi nah dari aspek ruang-ruang yang memang harus dijaga tadi, ruang publik ya, ini kan milik bersama. Betul. Ya, tidak boleh dirusak, diinjak. Tadi saya juga lihat dicabut-cabutin itu ya tanaman demi mencari koin yang sebenarnya virtual itu ya, tapi kan nampak nyata ya kalau misalnya dalam aplikasi. Nah, seperti ini memang harus ada, saya setuju rambu-rambunya. Tapi sebenarnya kalau di ruang publik itu sendiri sudah ada kok aturan yang dilarang mengotori, menginjak tanaman, buang sampah sembarangan. Itu perda-perda itu udah banyak gitu. Cuman memang ya karena aplikasinya itu sendiri tadi ya Pak Roy ya yang memang belum ada aturannya karena memang baru sekali. Jadi mungkin sekarang tidak boleh menaruh barang di ruang publik itu juga barang virtual juga kali ya. Kan koinnya itu kan virtual ya. Gitu. Ini maksudnya itu harus diformulasikan kembali gitu. Antara pengembangnya yang merevisi gamenya atau Satpol PP yang kerjanya nambah. Pengawasannya yang ditambah begitu. Saya penting peran pemerintah ya gitu. Karena harus jelas sikapnya. Masa sih urusan gini larinya ke presiden lagi. Kayak pager gitu. Menunggu sampai presiden statement baru kemudian semua bergerak karena kan daerah itu kasihan Mbak malah jadi daerah itu kasihan mereka nunggu yang jangan diizin dari pusat. Maka sekali lagi harus segera Komdiji harus berani dan jangan diam aja. Tapi game ini bisa bikin kecanduan nggak sih, Bu Yuni? Nah, ini namanya prinsipnya game itu kan memang addicted gitu kan. Dia menstimulasi alam bawah sadar apalagi kalau misalnya anak-anak dan remaja ya untuk terus ya berpartisipasi gitu. Semakin sering berpartisipasi tentunya kan juga keuntungan ya bagi si aplikator gitu. Ini kan ada aspek bisnisnya juga. Jadi memang di-create addicted baik dari ada levelnya gitu kan ya. Kemudian selain ada levelnya ini juga sejagat gitu ya. Jadi kan bisa Jakarta ke Bandung, Bandung ke Surabaya itu challenge-nya menurut saya luar biasa. Iya, challenge banget. Sekalian jalan-jalan bagi anak-anak ini kan. Nah, seperti itu. Baik. Mbak Yunita, Mas Roy Suryo. Intinya pemerintah jangan diam saja. Baik. Apa pemerintah bilang saya pura-pura nggak tahu apa-apa. Jangan. Baik. Terima kasih Mas Suryo. Atas waktunya bagaimana. Tadi sedikit mungkin menambahkan Bu Yunita. Tadi juga ada beberapa aspek, mungkin salah satu aspek olahraga yang ketinggalan. Orang jadi bergerak, nyari koin begitu ya. Nggak mager lagi. Baik, terima kasih Bu Yunita dan Mas Suryo atas waktunya.